Di pasar tradisional. Pernah. Nah, berarti kamu udah pernah melakukan transaksi jual beli di satu pasar. Tapi pasar ini tuh pasar modal, yang dimana yang jual belikan itu surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan, yang dimana mereka itu membutuhkan modal usahanya. Iya, selain itu yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, obligasi, reksadana, surat berharga yang kita dapat sebut dengan efek. Oh iya, kalau transaksi di pasar tradisional itu kan jelas ya, ada pemasoknya, ada keamanannya, dan juga ada pengelola pasarnya. Nah, kalau di pasar modalnya itu sendiri itu kayak gimana? Kalau di pasar modal, kita kan sebagai investor yang mau transaksi jual beli efek di fasilitas PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita itu nggak bisa melakukan transaksi langsung karena kan ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik. Dan juga di sini yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public dan pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, yaitu proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI sendiri bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang jual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi nggak usah khawatir karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Berarti semua proses pemindahan bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal itu dilakukan oleh KSEI, di mana barangnya pun bentukannya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya itu akan ditransfer ke bank-bank yang bekerja sama dengan KSEI. Iya, dan juga KPI, KSI, dan BI disebut juga dengan SRO atau Self Regulatory Organization. Dengan adanya SRO ini, kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik dan juga kegiatan transaksinya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kalian tahu nggak PT Atlas BC Indonesia telah menerbitkan IPO di tahun 2024 ini loh? Iya, benar banget itu. IPO itu apa sih? IPO atau penawaran umum perdana adalah proses di mana sebuah perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dari investor publik. Saham itu apa sih? Dan bentuknya itu seperti apa? Saham adalah sekuritas yang menunjukkan kepemilikan suatu perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, mereka membeli bagian kecil dari perusahaan tersebut yang memberi mereka hak atas sebagian dari aset dan pendapatan perusahaan. Saham dapat diperjualbelikan di pasar saham dan nilainya berfluktuasi berdasarkan kinerja perusahaan, kondisi pasar, dan faktor ekonomi lainnya. Ada dua jenis saham utama, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham sering digunakan sebagai instrumen investasi dan investor dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham serta dividen yang dibayarkan. Oh iya, aku dengar tuh obligasi itu produk pasar modal yang cukup aman ya. Tapi bagaimana sih cara kerjanya? Oke, obligasi itu kan surat utang dari pemerintah atau perusahaan. Nah, kalau kamu beli obligasi berarti kamu meminjamkan uang ke mereka. Nah, sebagai gantinya nanti kamu dapat bunga atau kupon secara berkala. Biasanya itu setiap bulan atau 3 bulan sekali. Iya benar, dan uang pokokmu juga akan kembali saat jatuh tempo. Misalnya, kamu membeli obligasi untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, pada 5 tahun ini setiap bulannya atau
atau setiap tahunnya kamu akan dapat kupon sebagai jaminan. Dan juga pada tahun kelima, uangmu akan kembali. Jadi selain dapat kupon, kita juga dapat jaminan modal kembali ya? Benar, tapi pastikan kamu tahu siapa yang menerbitkan obligasinya. Kalau obligasi pemerintah seperti ORI atau SBN itu aman karena dijamin negara. Kalau obligasi korporasi, risikonya tergantung kondisi keuangan perusahaan yang menerbitkan. Biasanya perusahaan besar dengan peringkat kredit tinggi. Oh, sekarang aku paham. Terus kenapa banyak orang tertarik dengan obligasi ya? Karena obligasi memberikan penghasilan pasif yang stabil melalui kupon dan risikonya lebih rendah dibanding saham. Dan imbal hasilnya biasanya lebih tinggi daripada deposito. Jadi cocok untuk yang ingin keuntungan lebih besar tapi tetap relatif aman. Menarik juga ya. Kalau mau beli caranya bagaimana? Kamu bisa beli lewat aplikasi sekuritas, bank atau platform investasi yang bekerja sama dengan pemerintah. Biasanya pemerintah rutin menawarkan obligasi retail. Dan nominalnya juga terjangkau untuk pemula, mulai dari 1 juta rupiah saja loh. Wah, penjelasan kalian sangat membantu sekali. Sepertinya aku mau coba pelajari lebih lanjut deh. Terima kasih Jara dan Ania. Sama-sama Tika, semangat belajar investasinya. Itulah pemaparan dari kami mengenai pasar modal. Semoga bermanfaat. Ayo kita mulai berinvestasi.